Fosfat dan KCL sebagai pengganti MKP, ya bisa aja dari segi hara bisa ya, tapi dari mutu kualitas hara itu ya berbeda tentunya. MKP ini bebas klor, tapi kalau KCL ada klornya. Nah ini yang mungkin jadi beda kualitasnya ya. Pupuk banyak, air nggak ada, nah ini jadi masalah, jadi toksik ini. Atau panjenengan yang 4 kilo ini dibagi dua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ermain. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen ya, sahabat Mutiara, yang masuk ke channel YouTube kita atau media sosial lainnya di kita, kayak IG ya, mungkin dari TikTok juga ada. Oke, kita langsung aja dari Hadi Perdana Jack. Pertanyaannya, apakah boleh Pak pupuk sawit untuk cabai yang formula 7634 plus B boron plus Cu? Terima kasih. Oke, pada dasarnya pupuk itu ya apa? Yang terpenting adalah kandungan haranya ya. Itu ya umum untuk tanaman, semua tanaman. Yang penting formulanya berapa, dan ini digunakan sebaiknya di masa fase pertumbuhan apa. Itu nggak ada masalah. Kalau pengen lebih jauh lagi ya lihat dari sumber hara itu sendiri. Misalnya N-nya dalam bentuk apa, nitrat atau urea atau amonium. Nah, itu udah ke kualitas atau mutu si pupuk itu sendiri. Terus fosfatnya dari mana? Apakah dari orofosfat, dari DAP, apakah dari polifosfat? Nah itu ya, tapi secara umum ya bisa ya. Karena ya pupuk itu ya hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang terkandung di dalamnya. Cuma nanti pas fase kapan digunakan. Mungkin ini karena kaliumnya tinggi ya pada fase generatif ya. Boleh saja. Yang berikutnya ke kebun durian, dari kebun durian. Nama, izin bertanya Mas, untuk kondisi kebun tanaman durian saya, usia pohon sudah 15 tahunan dan jenisnya petruk, sudah 2 kali masa pembuahan, selalu rontok. Kira-kira pupuk apa yang cocok untuk menahan pembungaannya? Terima kasih. Oke, kebun durian 17-19 ya. Jadi karena ini sering saya ulas sebenarnya, karena pohon durian itu adalah tanaman tahunan, kita harus dijadwalkan pemupukannya selama kurang lebih 1 tahun. Jadi nanti tengah jalan ganti ini itu nggak bisa, karena ini tanaman tahunan ya. Bisa nanti si tanaman meresponnya bisa lain. Misalnya tiba-tiba dipupuk, nah nanti nggak dipupuk. Nah ini ya harus konsisten ya, minimal ya 1 atau 2 tahun. Ikuti ya, mau panduan dari kawan atau dari rekan, dari tetangga, atau dari kita Merauke Tetap Jaya. Jangan bisa unduh app kita, yaitu Petani Cerdas. Di situ nanti ada brosur pemupukannya, termasuk durian juga sudah ada. Jadi harus ditetapkan nih
2 tahun ini, karena apalagi sebelumnya belum pernah dipupuk dengan baik gitu loh, dengan benar, dengan kontinu. Nah itu minimal perbaikannya itu ya setahun 2 tahun ya. Makanya ya orang bilang berkebun durian itu tidak mudah, karena itu harus konsisten ya, terutama di pupuk dan perawatannya ini luar biasa. Perawatannya termasuk air, hama penyakit dan lain-lain. Ini harus konsisten ya. Nah, nanti ya rontok bunga biasanya ya kekurangan kalium atau kalsium. Makanya jadwal pemupukannya dalam 1 tahun itu udah jelas nih. Mau sebulan sekali, mau 2 bulan sekali, mau 3 bulan sekali ya. Terus didukung oleh air penyiraman yang cukup dikala tidak ada turun hujan. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Selanjutnya dari penanya petani milenial channel 76. Apa penyebab daun pucuk terong jadi menguning? Apa penyebab buah terong ungu jadi kusam atau pucat tidak ungu mengkilat? Oke. Yang pucuk menguning ini ya kalau kuningnya merata gitu ya. Ini mungkin disebabkan oleh virus yang namanya Gemini. Ya, tapi kuningnya ini seperti apa? Menguning apa kuning? Menguning misalnya seperti gejala kekurangan Mg, yaitu mungkin Mg. Tapi kalau menguningnya rata, itu mungkin gejala kena virus Gemini ya. Itu ya agak susah, repot. Supaya mencegah sebelum terjadinya itu ya virus Gemini, biasanya faktornya itu adalah kutu kebul. Nah, makanya kita kendalikan kutu kebulnya. Biasanya seperti itu. Tapi ini di musim persemaian pun sudah ada biasanya ya virus kuning ini. Makanya hati-hati. Oke. Terus penyebab terong ungu agak kusam buahnya atau pucat. Ada 2 kemungkinan ya. Ini. Yang pertama ya genetik, memang karakternya seperti itu. Ada karakter yang genetiknya kusam, apalagi di kala musim kemarau. Nah itu biasanya kurang air, terus kurang hara, itu bisa kusam ya. Lengkapi semua haranya, NPK, CAMGS dan mikronya ya. Itu ya kalau memang genetiknya mengkilat ya insya Allah mengkilat. Salah syarat-syarat tadi ya, airnya cukup, haranya cukup, hama penyakitnya juga dikendalikan. Oke, berikutnya dari user, Pak, bagaimana bila kita habis memberi pupuk, keesokan harinya hujan? Apakah dibiarkan saja atau dipupuk ulang lagi? Soalnya kemarin lumayan banyak pupuknya, grower 2 kilo dan boroni 1 kilo. Oke, ini kurang jelas pertanyaannya. Maksudnya apa? Ini kemarin itu dicor atau pupuknya ditugal atau ditabur ya. Terus pakai mulsa apa enggak? Nah, ini saya kurang lengkap ini pertanyaannya. Ya kalau memang ditabur dan tanpa mulsa, bukan ditugal ya, ditabur tanpa mulsa, yaitu ya mungkin kena erosi sebagian. Ditabur tapi ditugal ya, dikasih lubang, itu digejik. Nah itu ya nggak terlalu lari banyak lah. Tapi kalau dikocor atau ditabur tapi pakai mulsa, ini lebih aman, relatif lebih aman ya. Asal jangan kerendam atau banjir limpas, itu ya sama aja hilang ya. Ini kalau memang pakai mulsa terus dikocor atau ditabur, ini
ya mudah-mudahan nggak terlalu hilang ya. Ya kalau mau diulang ya tadinya misalnya range-nya periodenya seminggu sekali, ya mungkin dimajuin jadi 5 hari karena kena hujan kemarin. Oke, berikutnya dari Alam Jaya. Untuk tanaman yang panennya terus menerus, contohnya gambas dan terong, cocoknya pakai pupuk yang tinggi K atau yang tinggi P supaya buah tetap maksimal sampai akhir panen. Oke, apakah harus K dan P? Ya harus dua-duanya ya, harus dua-duanya karena ya seperti kita lah, makan ya sekali dua kali, sekali lengkap nasi ayam, yang keduanya nasi doang kan gak enak juga ya, atau ayam doang tanpa nasi kan kurang berimbang. Ya usahakan itu K dan P nya dijaga, atau hara-hara yang lain seperti nitrogen, Mg, kalsium, sulfur, dan mikronya harus dijaga ya. Lebih lengkapnya nanti di brosur kita ada di app kita Petani Cerdas, silahkan unduh, nanti tinggal klik brosur pemupukan, di situ ada 60 lebih tanaman. Itu sebagai guidance aja, apa bukan mutlak ya, itu sebagai ya petunjuk aja bahwa oh ini masa vegetatif pakai ini, generatif pakai ini. Kalau dosis dan interval itu ya disesuaikan dengan pertumbuhan tanaman, ya kira-kira seperti itu ya yang di brosur, karena itu hasil dari demo plot kita di lapangan. Jadi ya kalau spesifik lokasi ya harus lebih detail lagi ya, ini digeneralkan, paling enggak ya kita ada guidance bahwa ini enggak terlalu ke kiri, enggak terlalu ke kanan. Oke, berikutnya dari Khairul Anwar, ini tanya Mas, pakai MKP dosis 250 gram dengan 50 liter air, berarti ppmp-nya hampir 1150 ppm ya. Apakah nggak mati pohon durian? Nah ini ppm itu beda dengan kilogram per pokok atau gram per pokok ya. Ini ppm ini kecil sekali, 4 per million, jadi bagian per sejuta. Ini kecil sekali ya, kecil sekali. Jadi ya 1000 itu gak apa-apa ya, belum apa-apa lah ini. Jadi nggak masalah Mas, karena ini satuannya ppm, terkecuali ya satuannya kilogram. Nah ini 1150 kilogram, nah ini jadi masalah. 1150 gram pun nggak masalah ya, karena ini berarti 1,1 kilo, apalagi ppm lebih rendah lagi. Oke, dari Wayan Sumadi, maaf Pak, buah durian rasa hambar, daging putih dan sudah jatuh belum matang, mohon solusi nutrisi pembukaan, makasih. Oke ya, saya ulang lagi bahwa pohon atau tanaman durian ini tanaman tahunan. Kalau panjenengan pemupukannya nggak konsisten ya, atau sering banyak paham, nah ini datang si A paham gini, datang si B paham gini. Kalau mau pakai paham si A dulu, setahun 2 tahun oh gak ada perubahan, baru paham si B ya, gimana
mana yang paling bagus. Jadi seperti itu, jangan dirubah tengah jalan, dirubah lagi. Ini nanti tanaman akan meresponnya ya kurang bagus juga ya. Atau sudah lengkap saya pakai produk MTJ sesuai dengan brosur. Nah, tapi panennya mau masuk musim hujan atau musim hujan lagi kencang-kencangnya pas pembesaran buah. Nah, ini jadi masalah juga. Karena apa? Mungkin hara yang ada di tanah sekitar akar itu banyak, tapi nggak bisa naik ke tanaman. Karena apa? Mataharinya kurang. Nah, ini jadi problem juga ya. Ini problem juga. Beda dengan hidroponik ya. Kalau kurang sinar matahari karena dia di rumah kaca atau plastik, pakai grow light ya, pakai lampu dibantu. Nah, tapi kalau durian mungkin kedepannya ya bisa juga ada yang berinovasi ya di kala musim pembesaran buah, di musim hujan terus mendung ya, matahari kurang, oh saya mau nyoba nih pakai grow light. Nah, kayak di hidroponik ya, mungkin bisa membantu tanaman untuk menyerap hara yang ada di tanah atau di akar. Jadi konsisten saja Pak Wayan. Jadi brosur kita di Petani Cerdas ya, Petani Cerdas, silahkan nanti klik brosur pemupukan. Jadi harus konsisten nih, harus konsisten, jangan ganti-ganti atau pakai paham yang banyak ya. Satu-satu aja, si A ngasih tahu ini, si B, terus nanti yang terbaik yang mana. Oke, dari selanjutnya Raden Mas Mujib. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya kurang paham bahasa intelek pertanian. Apa kalsium bisa disemprotkan saat padi sudah selesai penyerbukan menuju bulir pengisian, untuk pengisian? Oke, kalsium semua hara ya, baik disemprot atau ditabur lewat akar atau tanah ya bisa ya. Kalsium juga bisa, cuma kalsiumnya hati-hati, dia kalsium yang larut air atau kalsium yang tidak larut air. Percuma disemprot ya, kalau nggak larut air nggak bisa masuk juga ya. Tapi yang larut air itu bisa, baik lewat akar maupun lewat atas daun atau buah ya. Ya memang kalsium ini harus kena buahnya atau bulirnya ya. Beda dengan hara lain karena dia imobil di dalam tanaman. Bisa ya. Oke, dari selanjutnya dari user Dewang apa ini ya. MKP kan mahal Pak. Kalau untuk pembungaan durian di masa generatif diganti dengan 2 kilo fosfat dicampur 1 kilo KCl, kan kandungannya hampir sama dengan MKP, apakah bisa atau enggak overdosis? Pupuk sebesar 3 kilo tersebut pohon durian 5 tahun, tinggi 7 meter, ditambah lagi Karatephus boroni 1 kilo, 4 kilo. Overdosis enggak ya Pak? Nah, oke. Lebarkan saja pengaplikasiannya. Jadi jangan dekat batang tapi dia agak melebar. Jadi ambil diameter agak luar ya. Terus syaratnya airnya cukup enggak, kan ini yang jadi masalah. Pupuk banyak, air enggak ada, nah ini jadi masalah ya, jadi toksik ini. Hati-hati,
Atau panjenengan yang 4 kilo ini dibagi 2, ditabur setiap bulan. Misalnya keluar bunganya biasanya di daerah panjenengan itu bulan Juli atau Agustus. Nah, Mei, Juni tabur aja 2 kali. Mei, Juni, Juli, atau Mei, Juni lah ya, karena Juli keluar. Kita mempersiapkan untuk bunga kan. Nah, Mei, Juni yang 4 kilo ini dibagi 2. Oh, panjenengan agak ragu. Oke. Itu sebagai pospat dan KCL sebagai pengganti MKP. Ya bisa aja dari segi hara bisa ya. Tapi dari mutu kualitas hara itu ya berbeda tentunya. MKP ini bebas klor. Tapi kalau KCL ada klornya. Nah, ini yang mungkin jadi beda kualitasnya. Ya, tapi bisa, silahkan, monggo. Karena kalau hitung-hitungan haranya ya sama aja. Gini aja lah, kita ya sama-sama makan beras atau nasi lah. Nah kan ada nasi yang perah, ada nasi yang pulen, kan beda. Mungkin kualitasnya beda. Atau kita sama-sama makan karbo. Nah ini, karbo dari beras mungkin akan berbeda dengan karbo yang misalnya dari gandum. Nah, itu mungkin ya. Tapi kalau di pupuk ya itu tadi, MKP bebas klor, kalau KCL ada klornya. Kalau dilihat dari segi mutu, tapi kalau dari nilai gizinya ya sama, misalnya 30 sama ya. Tapi ada zat lainnya. Oke. Ini dari terakhir ini ya, dari topik Hidayat. Maaf Mas Bos, mau tanya. Pada saat pohon durian usia 0 sampai 8 bulan kita berikan pupuk Merauke Phytoplax dengan Profit hijau. Ini untuk masing-masing pupuk dosisnya berapa gram? Mas Bos, boleh tidak kalau dibarengin, boleh tidak dibarengin sama insek dan fungisida. Mohon Pak Bos jawaban ilmunya, saya tunggu. Saya petani durian pemula. Oke, Mas Topik Hidayat ya. Ini berarti untuk penyemprotan ya. Jadi Phytoplax sama Profit hijau. Sebenarnya kalau saya boleh saran, Phytoplax-nya atau Profit hijaunya. Karena di Profit hijau pun sudah termasuk NPK majemuk lengkap. Kecuali CA-nya. Di Profit hijau itu udah lengkap itu. NPK MGS ya, CA-nya nggak ada. Terus mikro. Ini udah lengkap sebenarnya. Kalau boleh saya saran, mau Phytoplax atau mau Profit hijau. Nah, biasanya ya petani kadang-kadang nggak sabar. Saya gabungkan biar mikronya agak sedikit ngegas gitu. Kalau dosisnya Phytoplax itu 2,5 gram per tangki. Ya, tidak per liter ya. Per tangki 16 atau 20 liter. Profit hijau itu 2 gram per liter. Jadi kalau tangki 20 ya sekitar 30 atau 40 gram untuk Profit hijaunya. Tapi untuk Phytoplax itu 2,5 gram, hati-hati ya, kalau kebanyakan gosong nanti. Boleh nggak dibarengin dengan insek atau fungi? Boleh, dengan tata cara misalnya ada endapan nggak di saat dicampur, dilarutkan masing-masing, dicampur. Ada endapan nggak, berubah warna nggak, ada perubahan suhu nggak. Tapi ya lebih baik saran saya itu masing-masing ya. Misalnya hari ini pupuk, 2-3 hari berikutnya adalah fungisida atau insektisida atau fungi dulu baru pupuk. Itu nggak masalah ya. Oke, mudah-mudahan puas
Kalau kurang puas silahkan gabung ke grup Telegram kita. Ada 2 ya, untuk hidroponik dan untuk pertanian konvensional, yaitu komunitas NPK Mutiara dan hidroponik Mutiara. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara.